Jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu dua atau lebih, seperti mobil, bus dan truk. Tujuan jalan tol dibangun adalah untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Untuk menggunakan fasilitas ini, para pengguna jalan tol harus membayar sesuai tarif yang berlaku. Penetapan tarif didasarkan pada golongan kendaraan. Jalan tol tidak serta-merta langsung dapat beroperasi meski proses pembangunannya telah selesai. Jadi sebelum beroperasi harus melewati tahapan terakhir yakni uji laik fungsi atau ULF. Pengujian ini untuk memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan tol telah memenuhi standar manajemen dan keselamatan lalu lintas. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit memastikan bahwa setiap jalan tol yang beroperasi telah melalui tahapan uji laik fungsi dan operasi. Tahapan terakhir setelah proses pembangunan ini untuk memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan tol sesuai standar manajemen serta keselamatan lalu lintas. Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT juga berpendapat bahwa perihal uji laik fungsi diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2010 tentang tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan. Pada pasal 1 diterangkan bahwa laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunanya dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Lingkup tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan termaktub dalam pasal 3. Meliputi persyaratan dan pelaksanaan uji laik fungsi, kategori laik fungsi, tim uji laik fungsi, tata cara uji laik fungsi, penetapan laik fungsi, pembiayaan, serta pengawasan. Pada bagian inti, pelaksanaan uji laik fungsi terbagi dalam dua aspek, yakni pemeriksaan fisik jalan dan pemeriksaan dokumen. Hal ini termaktub dalam pasal 7. Pemeriksaan fisik jalan yang dimaksud ialah menguji pemenuhan persyaratan teknis laik fungsi jalan pada suatu ruas jalan sesuai persyaratan. Adapun persyaratannya disebutkan dalam pasal 4, diantaranya teknis geometrik jalan, teknis struktur perkerasan jalan, teknis struktur bangunan pelengkap jalan, serta teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan. Kemudian teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, meliputi pemenuhan terhadap kebutuhan alat-alat manajemen dan rekayasa lalu lintas yang mewujudkan petunjuk, perintah dan larangan dalam berlalu lintas. Syarat teknis terakhir yaitu teknis perlengkapan jalan, meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu lintas. Sementara itu, pelaksanaan uji laik fungsi yang kedua yakni pemeriksaan dokumen. Persyaratan dokumen yang seluruhnya harus terpenuhi tertera dalam pasal 6, yaitu dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu lintas bagi semua perlengkapan jalan, dokumen penetapan status jalan, dokumen penetapan kelas jalan, dokumen penetapan kepemilikan tanah, dokumen penetapan leger jalan, dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Di sisi lain, tim pelaksana evaluasi laik fungsi jalan tol terbagi menjadi 3 tim, antara lain. Tim 1 terdiri dari Ditjen Perhubungan Darat, Korlantas, Ditjen Bina Marga dan BPJT, yang bertugas untuk memeriksa rambu, marka jalan, analisis dampak lalu lintas, simpang sebidang, dan mengutamakan aspek keselamatan dari jalan tol. Tim 2 terdiri dari Ditjen Bina Marga, BPJT, Balai dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan atau Pusjatan, bertugas memeriksa jalan dan prasarana jembatan, fisik jalan jembatan, saluran bangunan pelengkap, timbunan, pagar,
dan perlengkapan jalan lainnya. Tim 3 terdiri dari Ditjen Bina Marga dan BPJT. Tugasnya berkaitan dengan operasional, administrasi dokumen yang dilakukan sesuai dengan gambar yang telah terbangun perjanjian jaminan, kesiapan dokumen pengadaan tanah. Termasuk juga pemeriksaan terhadap standar operating procedure, SOP, pengoperasian jalan tol, pemeriksaan alat-alat transaksi gerbang tol, gardu tol, dan kendaraan operasional yang dibutuhkan selama pengoperasian jalan tol. Setelah proses uji laik fungsi jalan tol selesai dan telah dilakukan perbaikan atas hasil pemeriksaan tim, kemudian akan dikeluarkan sertifikat laik fungsi. Sehingga jalan tol dapat dioperasikan sesuai masa pengoperasiannya oleh operator jalan tol. Namun, dalam pasal 9 ayat 2, dijelaskan bahwa kategori laik fungsi berlaku sampai jalan tersebut dipandang perlu untuk dievaluasi kembali, namun tidak lebih dari 10 tahun dari penerbitan sertifikatnya. Pada pasal 9 ayat 3, juga diterangkan bahwa evaluasi kembali suatu ruas jalan sebelum 10 tahun dapat dilakukan atas inisiatif penyelenggara jalan atau usulan pihak kepolisian atau usulan pihak penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Terima kasih telah menyaksikan konten jelajahku, jangan lupa subscribe dan like-nya ya, dukung channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Salam jelajah, Indonesia!